Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait uh, regresi linear bergandanya. Jadi, regresi linear berganda itu merupakan sebuah metode analisis statistik yang digunakan untuk memahami sebuah hubungan antara suatu variabel dependen atau tergantung dan dua atau lebih variabel independen yang bebas. Nah, jadi regresi linear berganda itu memiliki tujuan untuk memprediksi nilai variabel dependen sesuai dengan berdasarkan nilai variabel-variabel independen. Nah, lalu di sini cara langkah-langkah untuk menerapkan eh, itu yang pertama kita harus melakukan pengumpulan data. Nah, dengan cara kumpulkan data yang mencakup terkait dengan variabel dependen dan beberapa variabel independen. Nah, lalu yang kedua itu kita melakukan eksplorasi data. Nah, dengan cara memeriksa data untuk outlier, lalu missing values, dan distribusi variabel. Nah, lalu yang ketiga, kita akan melakukan pemilihan model. Nah, dengan cara menentukan variabel independen yang bakal kita masukkan ke dalam model. Lalu yang keempat itu kita melakukan estimasi model dengan cara menggunakan metode ordinary least squares (OLS) untuk mengestimasikan koefisien regresi. Lalu yang kelima ini melakukan pengujian hipotesis. Nah, uji ini dilakukan secara signifikan koefisiensi regresi dengan uji T dan uji F. Nah, lalu yang keenam kita melakukan diagnostik model. Nah, dengan cara memeriksa asumsi klasik regresi seperti linearitas, homoskedastisitas, dan tidak adanya multikolonaritas. Lalu yang terakhir kita melakukan interpretasi hasil. Nah, dengan cara analisa koefisien regresi untuk memahami pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara memakai aplikasi SPSS. Di sini langsung import data aja, lalu pilih bagian Excel. Lalu di sini kita akan langsung memilih Excel yang berjudul data primer. Jadi langsung kita pencet open saja. Lalu di sini langsung pencet OK. Kurang lebih tampilan seperti ini. Lalu kita pilih ke variable view. Lalu untuk di bagian label itu kita hapus semua. Ya. Setelah kita hapus, lalu kita pilih bagian analyze, deskriptif statistik, lalu kita ke bagian deskriptif. Di sini kita langsung pilih bagian variabel T-nya aja. Kita pindahin satu-satu bagian T, TX, kita pindahin semua. Sini TX3, lalu TX4, lalu di bagian TX2. Nah, sini kita langsung cek OK. Nah, jadi di sini kelihatan ya untuk bagian deskriptifnya. Untuk TEY itu berapa, TX-nya itu berapa, TX3, TX4-nya, TX2-nya, dia maksimumnya rata-rata sama ya 40 semua. Untuk MN-nya rata-rata di angka 33 sampai 32. Lalu kita pilih ke bagian analisis, lalu pilih bagian correlate sama big rate. Nah, ini kita langsung pilih satu-satu aja, kita pindahin semua, lalu kita pencet OK. Nah, jadi untuk bagian correlation-nya, ini kurang lebih seperti ini ya, untuk bagian LA, variabel LA. Lalu kita lakuin hal yang sama seperti sebelumnya. Correlate, terus bivariate langsung di bagian yang
CI. Kita sebelum pindahin, kita pindahkan dulu variabel sebelumnya ke tabel yang sebelumnya itu. Nah, baru kita input variabel yang terbaru. Nah, copy drag semua, kita pindahkan. Lalu kita bisa OK. Ya, jadi ini untuk variabel CI kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Lalu sini kita langsung ke analis lagi. Correlate, bifetch, kita pindahin variabel CI-nya sebelumnya. Semuanya kita pindahin semuanya dulu. Lalu kita masuk ke variabel VSG. Oke, langsung kita pindahin. Oke. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya untuk variabel VSG. Kita analisis, correlate, bifetch, langsung VSG-nya kita pindahin sebelumnya untuk memasuki variabel yang baru, yaitu BSG 1 sampai BSG 8. Kita pindahin, kita pencet OK. Ya begini untuk tampilan variabel BSG. Kita ulang, analyze, langsung ke correlate untuk masuk ke variabel berikutnya. Kita hapus, kita pindahkan, lalu masuk ke variabel GIT. Kita pindahkan, lalu kita pencet OK. Oke, di sini tampilannya untuk variabel GIT ya, di bagian correlationsnya. Ya, seperti ini tampilannya. Lalu kita masuk ke scale. Ini scale, variability analysis. Lakuin hal yang sama kayak tadi di bagian korelasi. Kita input satu-satu dari variabel tersebut. Nah, jadi ini untuk reliability statistiknya itu cross-based alpha-nya itu 0,648. Untuk variabel yang tadi kita teliti nah, lalu sini kita pindahkan lagi variabel LA-nya. Lalu sini kita pilih ke variabel CI. Kita pindahkan, lalu kita mencet OK. Nah, jadi untuk variabel CI-nya itu reliability statistiknya itu untuk cross-based alpha-nya itu berada di angka 0,832. Kita lakukan hal sama, kita pindahkan, lalu kita masuk ke VSG, variabel VSG. Pindahin kita oke. Nah, jadi untuk variabel VSG ini kita bisa lihat reliability statistiknya itu cross-based alpha-nya itu berada di angka 0,880 gitu ya. Oke, sekali lagi reliability analysis kita pindahkan sebelum kita menginput variabel terbaru. Pindahin. Kita masuk ke variabel BSG. Copy. Oke. Jadi untuk variabel BSG ini reliability statistiknya itu untuk di cross-based alpha dia berada di angka 0,899. Validnya itu 100% ya totalnya. Lalu kita balik lagi untuk menginput variabel yang terakhir, yaitu hapus, kita kembalikan ke variabel sebelumnya. Lalu di sini variabel GIT, lakuin hal yang sama. Lalu kita cek OK. Nah, jadi untuk variabel GIT ini statistiknya itu berada di angka 0,860 ya. Nah, untuk tes processing summer-nya itu sama 100% totalnya. Oke. Sekian, terima kasih.